Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mina Bahari, khususnya kalangan yang bekerja dan belajar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perkenalkan, saya Muhammad Antoni Maulana Prihatanto, taruna semester akhir Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Program Studi Penyuluhan Perikanan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk kalangan semuanya yang mau mendengarkan, melihat ulasan video dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi alat bantu fish finder, di mana fish finder ini yaitu merupakan alat dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk mencari kumpulan atau gerombolan ikan, baik itu di lautan, di sungai, maupun di waduk ataupun di rawa-rawa. Tetapi lebih umumnya biasanya fish finder ini digunakan oleh kalangan nelayan. Mungkin dari sobat semua belum ada yang begitu mengetahui tentang fish finder. Jadi fish finder di sini yaitu alat untuk mendeteksi mencari gerombolan ikan. Sebelumnya saya akan review dulu kenapa sih di sini saya akan menjelaskan tentang fish finder. Jadi pengalaman saya praktik di salah satu kecamatan di Kabupaten Subang, yaitu Kecamatan Pusaka Nagara. Di sana itu kelompok nelayan, kelompok penangkap ikan sangat sulit untuk mencari titik gerombolan ikan. Jadi di sana itu daerah fishing ground-nya dijadikan pelabuhan internasional, dan dengan sampai saat ini nelayan ini sangat sulit untuk menemukan titik keberadaan ikan. Kebetulan saya di sini akan menjelaskan mengenai fish finder, yang dimana fish finder ini menurut saya tepat sekali, karena dengan fish finder ini nelayan, kelompok penangkap ikan bisa mencari gerombolan ikan, keberadaan ikan di dalam air. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan fish finder, yang dimana fish finder yang saya gunakan ini fish finder jenis portable. Di sini sudah terdiri dari 4 komponen, yaitu transmitter, transducer, receiver, dan recorder. Ini transmitter, dan ini kabel pelampung ini merupakan transducer, dan receiver. Dan di sini juga adanya recorder, alat perekam atau untuk menampilkan jika ikan terdeteksi. Di sini saya akan menjelaskan cara memasangkan fish finder ini. Yang pertama, kita bergerak ke transmitter, di mana transmitter ini kita pasangkan terlebih dahulu alat di mana untuk penyeimbang, di penyeimbang ketika di dalam air. Kita masukkan, ini berupa seperti baut. Kita harus paskan terlebih dahulu. Ketika sudah pas, kita pasangkan kembali pengaitnya ini. Usahakan pengait ini terpasang dengan kencang. Nah, ini fungsinya supaya di dalam air ini pancaran di dalam air juga bisa lebih memudahkan dalam bekerja transmitter ini. Dan yang kedua kita pasangkan transducer kabel ini yang kurang lebih panjangnya 10 meter ke alat yang sudah menyambung dengan recorder. Jadi transducer ini dipasangkan dengan receiver. Receiver ini bentuknya seperti ini. Kita pasangkan, kita atur. Nah, baik, ini sudah terpasang dengan kencang. Kemudian recordernya ini menggunakan batu baterai jenis A4. Cara pemasangannya, kita masukkan ke dalam dan harus disusun dengan baik.
tutup, penutup baterai ini ditutup. Baik, setelah itu kita hidupkan tombol on off nya ini supaya ini Bispender ini dapat bekerja. Nah, ini sudah hidup Bispendernya. Jadi dalam menyusunnya ini Bispender ini harus dilakukan dengan tahapan yang benar, dari mulai transmitter, kemudian transducer. Transducer ini supaya berfungsi buat memancarkan dari listrik ini ke gelombang suara, yang dimana receiver ini nantinya akan memancarkan gelombang suara di recorder ini, dan tampilannya akan seperti ini ketika sudah benar-benar menyala dan dapat digunakan. Dan ini ada tulisan setup, dimana setup ini untuk mengatur seberapa radius suara jika ada ikan ini bakal terdeteksi dengan memancarkan suara. Nah, bisa dilihat. Dan ini enter ini untuk mengatur ulang kembali. Jadi fungsinya ini, karena ini Bispender portable, akan lebih mudah untuk mengatur awal menggunakan setup ini, dan untuk mengatur kembali ini menggunakan enter dan seperti mengunci. Dan ketika sudah digunakan, ini harus kita matikan lagi dengan cara 5 kali. Nah, udah itu kita tekan kembali secara lama. Nah, baik, seperti itu cara pemasangan Bispender portable ini, dan cara penggunaannya kita bisa simak video yang saya jelaskan berikutnya. Selamat pagi Sobat Minat Bahari, teman-teman semua. Di sini saya berada di Bendungan Rentang, dimana ini bendungan air terbesar di Kabupaten Majalengka. Di sini saya sudah membawa alatnya, yaitu alat bantu penangkapan ikan, alat bantu mendeteksi gerombolan ikan. Namanya itu Bispender. Di sini saya akan membuktikan secara langsung adanya ikan atau tidak di bendungan ini. Baik, di sini yang pertama saya akan menghidupkan terlebih dahulu tentang Bispender ini, alat Bispender ini. Baik, alatnya sudah hidup. Di sini saya akan langsung mempraktikkan Bispender ini. Yang pertama ini transmitter. Jadi transmitter ini akan dimasukkan ke dalam air, yang dimana nanti akan memancarkan gelombang suara dan akan ditampilkan di recorder, yaitu di layar monitor Bispender ini. Baik, langsung saja. Kurang lebih 17 meter kedalaman, yang dimana bisa dilihat di layar monitor ikan ini terdapat di dalam air. Jadi bisa dibuktikan Bispender ini bisa mendeteksi adanya ikan. Untuk ikannya ini bisa terekam. Jadi untuk yang penangkap ikan di sini, pemancing ataupun apa, bisa dilakukan di area ini dengan adanya izin dari pemerintah setempat. Ini hanya saya membuktikan ya bahwa alat Bispender ini bisa mendeteksi adanya ikan. Nah, dan baik teman-teman semua, di sini di tempat kedua saya akan melakukan percobaan alat Bispender ini. Jadi biar bisa dibandingkan antara tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Di sini saya akan coba menurunkan alat Bispender ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dalamnya ini cuman 1,2 meter, dimana di 1,2 meter ini cuman ada terdapat 1-2 ikan saja. Nah, di bawahnya ini tadi terdeteksi adanya bebatuan. Jadi kedalaman juga mempengaruhi banyaknya ikan, dimana di sini kedalaman 1,2 meter ini hanya terdapat 1-2 ikan saja. Beda dengan yang tadi, yaitu yang kedalamannya 17 meter.
Di sana terdapat gerombolan ikan. Bisa dilihat di layar monitor. Nah, baik teman-teman, saya rasa cukup. Jadi fish finder ini bisa mendeteksi adanya keberadaan ikan dari kedalaman air, terus banyaknya plankton di dalam air itu mempengaruhi banyaknya ikan. Kebetulan di sini nih bendungan, yang dimana bendungan ini tempat bertemunya saluran sungai-sungai yang ada di Majalengka. Kenapa saya milih di sini? Karena saya rasa di laut saya tidak bisa, karena tidak memungkinkan. Saya kembali ke Subang, ke tempat praktik saya. Jadi saya di sini karena kita juga harus mentaati aturan pemerintah. Nah, bisa dilihat kembali di sini dalamnya cuma 1,2 meter. Ikan pun tidak terdeteksi malah sekarang. Tadi itu ada 1-2 saja. Saya rasa cukup dalam penjelasan fish finder ini, dalam mempraktikkan fish finder ini. Ingat, 4 komponen fish finder: transmitter, transducer, receiver, dan recorder. Semuanya 4 komponen tersebut bekerja bersama. Terima kasih. Nah, cukup sekian dari saya untuk mengenai penjelasan alat bantu fish finder ini. Semoga untuk teman-teman dapat bermanfaat dalam penjelasan alat bantu fish finder ini, dan juga semoga kedepannya teman-teman semua, baik yang dari kelompok nelayan, teman-teman semua yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan, bisa mengaplikasikan untuk mendeteksi gerombolan ikan di lautan. Jadi tidak kesulitan lagi mencari gerombolan ikan, dan semoga bisa meningkatkan produktivitas hasil tangkapan. Salam Sobat Mira Bahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.